komunitas Nini Aki? Oh gitu, Masya Allah, katanya Luar usianya sih biasa. udah 60, Kita beli applause dulu kali ya teman-teman. Oke, berarti saya manggilnya apa ya, Bunda? Nini. Oh, Nini, weh katanya. Kompak sekali ini ya, semangat ya. Iya, kami ucapkan selamat bergabung berarti dari komunitas Nini Aki di acara Tahura. Kebetulan perkenalkan nanti kita akan seru-seru bersama-sama ya. Tadi lewat jalur belakang atau lewat depan? Depan. Oh, lewat depan ya. Agak-agak putar ya. Oke, kami ucapkan selamat datang juga. Kalau di baris yang keduanya, Masya Allah, ini ada yang cantik dan ganteng. Dari mana? Bapak dan Ibu? Iya, sudah bling-bling sekali ya. Ya, oke. Iya. Dari mana, Mbak? Jakarta. Oh, ada yang dari Jakarta. Kami ucapkan selamat datang. Bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara kita pagi hari ini. Iya, kita menuju sebelah kiri. Oke. Tepuk tangan mana sebelah kiri? Boleh tepuk tangannya supaya semangat ya. Oke, kalau sebelah kiri ini kalau tadi katanya Aki dan Nini gitu kan ya? Komunitas Nini Komunitas Aki. Nini Aki. Ya. Kalau sebelah sini wajahnya sih kelihatannya masih berapa ya Mbak Wina ya? 17 saya percaya. Oke. Dari mana ini? Teteh akal-akal. Oke. Pak ternyata dari Universitas Pajajaran ya. Selamat datang ya Akang Teteh yang sudah hadir. Mbak Win, di sebelah atas juga ada Mbak tamu keundangan kita. Boleh dadah. Oke. Dari mana Ibu? Dari Dari Unisba. Iya, selamat datang ya Ibu di acara Apio Exi Daya Group. Kita cek dulu semangatnya nih yang sudah hadir ya di area plaza. Semangat pagi. Wah, keren banget. Udah Tapi sepertinya kompak gitu ya. Kurang sedikit ya Mbak Wina ya. Iya. Oke. Oke, kita cek lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Well. Oke, tepuk tangan dong buat kita Tangan semua. untuk kita semua ya. Ulang tahun ke-25 Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi Indonesia. Kita boleh Tepuk tangan tangan dulu. Oke. Baik, tentunya sudah 25 tahun lebih ya, udah seperempat abad ya tentunya. Apio ini membersamai dalam hal tadi ya, pengembangan organisasi yang ada di Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Silvi dan rekan saya Wina. Merasa sangat bahagia bahwasannya Bapak dan Ibu di sini kita bisa bersama-sama bergabung untuk mengikuti kegiatan acara Fun Walk pada hari ini. Semuanya sudah semangat ya Bapak dan Ibu? Sudah siap? Siap. Tentunya kita berharap ya, selain untuk kesehatan fisik, acara ini juga bisa mempererat kebersamaan kita semua dalam suasana yang penuh kehangatan dan kegembiraan. Step together, heal together. Oke, nyanyi dengan tepuk tangan biar lebih semangat ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Cek lagi sekali lagi. Sahabat Apio, Step together, heal together. Oke, semuanya luar biasa ya Mas Silvi. betul sekali Mbak Wina. Baik Mbak Wina, untuk mengefektifkan waktu, Iya, kita boleh. akan mulai untuk mengawali acara ini gitu ya, dengan ada sambutan dari Apio Induk. Kami persilahkan untuk memberi Boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk bersenang-senangnya? Bagi yang barisan sini jangan kalah ya. Mana dong teriakannya? Luar biasa. Pertama, terima kasih. Di sini ada salah satu Dewan Pakar Apio, Kang Prof. Suryana. Sehat Kang? Alhamdulillah. Terus kemudian terima kasih juga Mbak Anissa Lestari yang gawangi Apio Jawa Barat. Saya lihat juga ini banyak teman-teman yang sahabat Apio ya tadi menyebutnya ya.
Oke, saya mewakili dari Apio Indo. Kebetulan Ketua Apio Indo Mas Mariono hari ini juga bertepatan ada kegiatan, sehingga saya dan Ibu Diana dengan Mbak Diana Ratri hari ini mewakili dari Apio Indo untuk ikut bersenang-senang hari ini di Jawa Barat dalam rangka 25 tahun Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semangat pagi? Pagi. Baik, terima kasih semua yang sudah hadir di sini. Di sini ada berbagai genre usia ya, dari anak, remaja, dewasa. Nah, kita di sini dalam rangka ulang tahun Apio, Asosiasi Psikologi Industri Organisasi. Jadi penempatan pengaplikasian ilmu psikologi di tempat kerja gitu ya, agar tetap produktif dan well-being. Nah, hari ini sebetulnya sih nanti di tanggal 5 Oktober itu adalah ulang tahun ke 25 tahun. Lalu kemudian kita bekerja sama dengan Tridaya Group. Tepuk tangan dulu buat Tridaya Group. Di sini ada juga ya, yang di sininya ya. Nah, lembaga pendidikan yang ada di Kota Bandung, ada sekolahnya di Cimahi ya. Lalu kemudian ada bimbel-bimbelnya ya, yang tersebar di Kota Bandung juga. Nah, dalam rangka, karena sebentar lagi kita ini akan memperingati juga Hari Kesehatan Mental Dunia. Nah, oleh karena itu, tentu saja untuk fisik sehat itu bagus, tapi sehat secara mental itu juga lebih bagus. Ya, Apio yang ke-25 dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah nyaman posisinya Bapak dan Ibu, tidak berdesakan antara kanan dan kirinya. Aman well. Oke, instruktur kita sudah siap? Sudah siap ya, oke. Untuk musiknya sudah siap? Musik lagi prepare. Oke, masih prepare katanya. Oke, Mbak Win, coba. Step together, heal together. Untuk semuanya. Oke. Semangat pagi. Oke, sepertinya musiknya sudah mulai siap. Oke, kita perkenalkan terlebih dahulu sepertinya instruktur pemanasan kita kali ini siapa sih? Ada Ibu Gianti dan juga Ibu Rizky. Kita sambut dengan
Setelah nanti kita akan ada door prize menarik, nanti juga kita akan ada talk show ya, dimana nanti narasumbernya juga ini wah luar biasa sekali. Jadi stay tune, tetap semangat, ditunggu ya. Masih semangat sahabat Apio? Perkenalkan kembali, nama saya Aldo. Asalnya sebenarnya dari Padang, oh, dari tapi Padang. sebenarnya kerja di Bandung, di Dago. Nah, jadi mungkin ini pertama kali juga buat saya ikut event kayak gini gitu ya. Oke. Untuk kesannya sebenarnya awalnya cukup
meragukan diri karena mulainya jam 6 pagi gitu ya. Jadi, Betul, wah oke. gimana nih hari Minggu bangun jam 6 pagi gitu. Hari Minggu jam 6 gitu ya, gimana ya biasanya? Betul, apalagi Oke, habis oke. malam mingguan kan. Betul, Terus betul. habis itu harus bangun pagi kan cukup Iya. berat nih gitu. Tapi ternyata Oh, jomblo. iya, tapi ternyata bisa gitu ya Betul. sampai di sini jam 6 terus habis lewat dikit sih sebenarnya Lewat dikit, tadi. oke. Terus habis itu registrasi dan gak nyangka juga dapat snack ya ternyata. Oh, iya. Iya, alhamdulillah. Udah sarapan padahal sebelumnya? nih? Enggak. Oh, Kan enggak. baru bangun langsung siap-siap berangkat. Oke. Nah, terus habis itu kesannya seru ya gitu karena ini sambil healing juga sesuai Betul. sama tagline acara kita gitu ya. Jadi kita step together and heal together gitu ya. Jadi seru karena mungkin lokasinya juga di Tahura. Jadi kita lihat hijau-hijau ini juga menyenangkan mata dan menenangkan pikiran Oh, juga Masya Allah, dari betul ya. kesibukan duniawi yang mungkin Senin sampai Jumatnya itu sangat menyesakkan pikiran. Wow, gitu mungkin ya. menyesakan gitu ya, bukan dada lagi tapi udah pikiran ya. Iya, jadi Oke. seru gitu dan ternyata asik juga. Tadi pagi diawali juga dengan kita pemanasan bareng. Betul. Iya, ternyata kita joget TikTok sambil pemanasan ya tadi pagi. Oke, Gitu. iya. Nah, terus jalan, ketemu banyak hal juga di jalan gitu ya. Selain Oke. kita menikmati alam, tadabur alam, terus juga ketemu monyet-monyet juga yang Oke. mengganggu di perjalanan. Aman tapi ya. Aman. Takut nggak nih Mas Aldo nih? Tadi untungnya nggak lagi marah monyetnya Oh, gitu ya. nggak lagi marah. Oke. Nah, terus habis itu tadi masuk ke Goa Belanda juga Oke. gitu. Terus sampai lagi di sini dapat medali gitu ya dan bisa foto-foto dan juga seru sih kegiatannya. Oke, beri tepuk tangan dong buat Mas Aldo. Oke, kita cek semangatnya lagi. Semangat pagi. Well, sahabat Apio, Step together, heal together. tepuk tangan buat semuanya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, kaki. Pegang kacamata. Satu aja, jangan berebut ya. Ayo, siapa yang mau pegang kacamata? Satu orang kacamatanya, jangan punya orang lain. Satu aja. Ya ini boleh satu aja, tidak bisa. Nah, sekarang kita akan ice breaking lagi, sama seperti tadi. Nah, Kita lihat ya, Mbak kita Wina. lihat siapa yang masih bertahan ya. Nanti yang bertahan dapat apa Mbak Wina? Dapat emas. Enggak. Oke, sama seperti tadi ya, yang di depan kita melakukan permainan yang sama. Oh, mau Nanti ikut mama boleh sayang sini. Oke. Nanti sama ya. Mencarinya silahkan terserah. Kalau berhasil silahkan kembali lagi ya. Oke. Sudah siap? Yang di depan? Juri-jurinya Siap? yang duduk ya Mbak Wina ya? Ya, juri-jurinya boleh ya. Oke. Kepala, pundak, kaki, pundak, kepala, kaki, kepala, cari kunci. Hati-hati. Oke, yang dulu. Oh, ini duluan. Oke, dapat. Oke, baik. Ya. Ya, masih banyak ini ternyata ya. Dari Apio Jabar X Tridaya Group. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih Mbak Silvi dan Mbak Wina. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Oke, sahabat Apio, step together, heal together. Baik, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Baik, rekan-rekan, perkenalkan nama saya Fasyadi Saraspati dan di sini saya akan menjadi moderator nih pada talk show yang bertemakan seimbang kesehatan fisik dan mental, maksimalkan produktivitas. Begitu. Namun sebelumnya kita itu akan membahas bersama-sama dengan pembicara kita mengenai bagaimana keseimbangan fisik dan mental itu berperan penting nih dalam mempengaruhi produktivitas kita dalam pekerjaan kita sehari-hari atau dalam bagaimana kita berperilaku sehari-harinya gitu. Dan pembicara kita hari ini itu adalah seseorang yang sangat spesial dan luar biasa, yaitu Kang Zain Permana
yang merupakan seorang dosen, peneliti, penulis buku, dan juga seorang content creator yang baru saja menyelesaikan studi S3 Doktor Ilmu Psikologi di Universitas Gadjah Mada, rekan-rekan. Dan beliau juga merupakan founder dan BOC dari Sintesa Wellness. Dan hari ini kita akan membagikan wawasan dan tips praktis yang bisa kita terapkan untuk keseimbangan mental dan juga fisik kita. Baik, mari kita sambut bersama Kang Zain Permana. Tepuk tangannya mana buat Kang Zain. Tadi kan kita udah ngegugah nih ya Kang terkait dengan fisik kita ya. Tadi udah jalan nih 3 km ya Kang. Teman-teman juga tadi antusiasnya luar biasa banget. Saya seneng banget ngelihatnya. Dan sekarang kita akan talk show terkait dengan kesehatan mental. Oke. Nah, menurut Kang Zain, gimana sih pandangan Kang Zain terkait dengan acara ini Kang? Oke. Alhamdulillah acara ini seru banget ya, luar biasa. Haheho tadi, you know haheho ya, when someone try to mencoba untuk mengatur dan mengelola napasnya itu namanya haheho. Dan seru luar biasa. Apalagi kita juga berinteraksi sama alam ya, juga sama makhluk lain, ya, monyet asalnya. Itu juga nambah keseruan, alhamdulillah, seru banget. Alhamdulillah, Kang Zain juga datang bersama keluarga ya Kang? Ya betul. Alhamdulillah, itu di situ. Halo. Nah, seringkali tuh ya Kang, orang kan terlalu fokus nih pada salah satu dari kedua kesehatan tersebut ya, mental ataupun fisik, antara kesehatan mental atau kesehatan fisik. Nah, apa sih dampaknya kalau misalkan salah satu kesehatan mental ini akhirnya terabaikan gitu Kang? Awal pertanyaan dari aku. Siap. Oke, sebelum dijawab aku sapa-sapa dulu ya, soalnya ini agak gemper ya. Gemper itu nervous ya. Sapa-sapa dulu, ada Prof Sur ya, Kang Sur. Ada Mbak Ninin, ada Mbak Lasti ya, juga Mbak Tari ya, Ketua Apio Jabar. Atur nuhun. Ini sambil gemper juga ya. Yang pertama mau cerita dulu soal fit ya, kata fit teman-teman semua. Jadi dulu itu kita mungkin tahu ya arti kata fit atau fitness. Nah ternyata fit itu ternyata bukan sehat, tapi fit itu cocok. Jadi kalau kita datang ke mall itu suka ada yang namanya fitting room, bener nggak ya? Kalau ke mall kan ya, kalau beli baju gitu ya, kan ada namanya fitting room. Nah fitting room itu ruangan tempat kita untuk mencocokkan si ukuran baju sama diri kita. Nah zaman dulu banget ada orang namanya Charles Darwin ya, Charles Darwin, Herbert Spencer, Charles Lamarck ya, itu bilang yang namanya fittest. Jadi survival of the fittest. Jadi makhluk yang paling fit, nah bukan yang paling kuat ternyata, makhluk yang paling fit, yang paling cocok, yang survive. Jadi orang itu bisa survive bukan kuat, bukan the strongest, tapi the fittest. Nah istilahnya namanya fit. Nah tadi fitting room, mencocokkan sama diri kita. Nah nanti ada mazhab, aliran yang bilangnya survival of the fittest. Maka makhluk yang paling fit adalah makhluk yang paling cocok dan pasti survive. Nah kalau ditanya sahabat Apio semua, kira-kira makhluk apa yang paling cocok untuk bertahan lama? Ternyata jawabannya apa coba? Kecoa ya. Jadi kecoa walaupun kan konon katanya bentar lagi, mudah-mudahan enggak sih ya, bakalan ada perang ya. Kalaupun ada perang nuklir, katanya satu-satunya makhluk yang masih bisa bertahan, tetap fit, tetap cocok di dunia penuh polusi dan radiasi adalah kecoa. Makanya selamat buat teman-teman yang khodamnya kecoa racing ya. Itu berarti paling fit, paling cocok ya, paling fit. Nah, di era modern ada istilah lain sekarang namanya fitness. Jadi fitness itu bukan sehat. Nah, nanti kita akan bahas nih bedanya fitness sama sehat. Kalau fitness itu gimana caranya supaya seseorang itu, individu itu cocok sama apa aktivitasnya. Kebayang ya sampai sini ya. Jadi seseorang itu disebut fit kalau dia cocok sama aktivitasnya. Nah disebut era modern itu era 80-an sebetulnya, tahun 1980-an. Nah kalau dipakai definisi itu ke sekarang jadinya nggak nyambung. Kenapa? Karena aktivitas kebanyakan manusia sekarang itu duduk di depan layar dan nggak banyak bergerak. Nah kalau zaman dulu mah mungkin iya ya, 80-an, 90-an orang bergerak. Kita pengen dapat informasi harus jalan nyari koran, berarti harus keluar rumah.
harus jalan kaki, harus ngantri, harus transaksi, harus berinteraksi, harus naik kendaraan umum bersama-sama. Nah kalau sekarang kayaknya fitness itu bukan berarti harus cocok sama aktivitas, karena ternyata aktivitas kita kan kebanyakan duduk di depan layar. Mungkin kalau kebanyakan akademisi baca buku gitu ya, berarti yang olahraga apa? Mata gitu ya, kucap kicep, berarti kan olahraganya ya fitness. Nah makanya ternyata fitness itu sudah tidak relevan lagi kalau cocoknya, mencocokkannya dengan aktivitas sehari-hari. Nah makanya temanya adalah seimbang kesehatan fisik dan mental. Banyak, jadi kemarin 2 bulan lalu datang satu profesor ke Indonesia ya, namanya Prof. Kevin dari Hong Kong Science Technology. Dia peneliti environmental psychology. Dia bilang dia pengen neliti di Indonesia karena Indonesia itu negara yang manusianya paling jarang jalan kaki, katanya gitu. Satu-satunya negara yang jalan kakinya tuh jarang. Dan tingkat kepemilikan kendaraan pribadinya paling tinggi sedunia, bahkan seakhirat meren ya, kalau ada survei yang di akhirat. Intinya apa? Intinya orang tidak terbiasa untuk berjalan kaki keluar rumah, satu. Malas. Yang kedua adalah tidak terbiasa untuk bertemu dan berinteraksi sama orang lain. Nah, masuk ke pertanyaannya Pak Ya tadi. Apa dampaknya kalau kita kemudian jarang untuk berjalan kaki dan kemudian berinteraksi sama orang lain? Nah, kata Prof. Kevin itu, salah satu yang tidak kita sadari adalah personal space, ya, ruang personal kita yang makin lebar. Kalau ruang personal kita, jadi ruang personalnya makin lebar nih, kita makin berjarak. Karena kebanyakan naik kendaraan pribadi, kita punya area yang tak kasat mata, di mana kita berjarak sama orang lain. Namanya personal space. Kalau dulu kan enggak ya, kalau zaman dulu mungkin naik angkot tuh 75 gitu ya. Selama kelihatan badan kita, pinggul kita kecil, didedet ya, you know, dedet. When someone try to push us against each other, namanya didedet kita tuh, dijadikan pindang. Aduh jadi lapar ya. Nah, orang jadinya personal space-nya tipis. Sekarang personal space-nya lebar. Nah, konsekuensi psikologisnya apa? Semakin lebar personal space-nya, apa yang terjadi? Maka gengsi atau ego itu rasa kepemilikan. Jadi sedari kecil kita punya yang namanya egosentrisme ya, ide bahwa semua yang di sekitarku adalah milik aku. Itu namanya egosentrisme. Semua hal berpusat di aku. Nah, mestinya seiring bertambahnya usia, egosentrismenya turun. Kita nggak jadi lagi egois. Jadi egois itu orang yang punya ego yang tinggi. Nah, kan kalau penyanyi namanya vokalis ya, yang main gitaris, orang yang tinggi atau gede egonya namanya egois, kayak gitu. Kan nggak egoer ya, kalau drum kan drummer. Nah cuman gini teman-teman, gara-gara personal space yang lebar, ego dan gengsi makin naik, lama-lama kita juga berjarak. Jadi punya power relation, punya jarak kuasa antara kita dengan orang lain. Makanya kita juga gampang curiga sama orang lain, sulit untuk dekat sama orang lain. Salah satu konsekuensi lainnya apa? Kita juga jadi nggak peka sama apa yang terjadi sama orang lain gitu. Kepo iya, tapi peka enggak. Jadi kalau orang ada berkerumun, misalkan ada apa nih, ikut berkerumun, dikira kecelakaan, ternyata lagi jualan batu bacan gitu ya, lagi pada ngumpul. Nah yang kayak gitu-gitu tuh kita kepo, tapi tidak meningkatkan kepekaan kita akan orang lain. Nah makanya sehat fisik dan mental itu karena salah satunya adalah kebiasaan kita untuk kemudian bisa berjalan, dan itu ngaruh banget ke psikologis kita, begitu. Oke, baik Kang. Ini oleh kita sebagai pelajar, sebagai pengajar, sebagai juga pegawai gitu Kang, untuk mengatasi hal itu Kang. Ya. Nah ini yang harus dilakukan ya sahabat AP semua adalah mulai paksakan diri untuk ada waktu, menganggarkan waktu untuk banyak bergerak. Jadi dulu tuh ada tokoh yang iseng banget korespondensi surat-suratan sama tokoh lain. Tokohnya namanya Paul van Lang, ya orang Belanda. Paul van Lang itu korespondensi tuh surat-suratan. Kalau kita mungkin WA-an ya. Jadi kalau teman-teman belum gabung di grup Sahabat Apio, jangan lupa gabung di Sahabat Apio ya. Nanti kita ngobrol di situ lebih lanjut. Nah, lagi chat-chatan tuh, tapi kan korespondensi pakai surat, iseng nanya ke temennya, kira-kira orang tuh duluan mana ya
Jadi gini, kalau orang itu, jadi kalau kita ketemu seekor anjing katakanlah, atau tadi ketemu monyet, terus si monyet itu ngejar kita. Nah, kira-kira yang mana yang duluan? Takut dulu baru lari, atau lari dulu baru takut? Nah, itu pertanyaannya. Itu pertanyaan Paul Van Lang. Kita itu gerak dulu baru emosi muncul, atau punya emosi dulu, takut dulu, baru kemudian lari? Nah, ini menarik nih, jadi mazhab penelitian dunia emosi ya. Nanti ada Sartre juga neliti hal yang sama. Oh, banyak banget. Tapi kata Paul Van Lang bikin sebuah eksperimen. Ternyata temuan utamanya Paul Van Lang sama James Strange itu bilangnya kayak gini. Ternyata motion, pergerakan itu creates emotion. Jadi kalau kita tidak ada anggaran, tidak menganggarkan waktu untuk traveling, maka yang akan traveling apa coba? Mental kita. Mental kita yang akan time travel. Badan kita nggak kemana-mana, tapi pikiran kita karena butuh distraksi akan terbang kemana? Terbang ke masa lalu, atau kemudian terbang ke masa depan. Nah, konsekuensinya apa? Kalau terbang ke masa lalu muncul penyesalan, kalau terbang ke masa depan muncul ketakutan. Nah, makanya pilihannya dua itu. Nah, makanya tiap kali orang bergerak, ya, tiap kali kita bergerak create motion, maka akan ada emotion. Makanya kalau kita jalan, itu tuh emotion booster dan mood booster yang paling efektif dibandingkan kita nyari-nyari boba, kopi, itu ya apa, seblak, seha, gitu ya. Seolah-olah itu tuh emotion booster atau mood booster. Padahal dengan kita jalan, jadi kan, nah ini makanya mitosnya ya, gara-gara aku beli boba gitu ya, atau kopi, maka aku jadi dapat mood booster. Enggak, justru jalan ke si emang-emangnya lah yang membuat itu punya ngasih booster, bukan minumannya mah bergula, ujung-ujungnya yang seblaknya seha gitu ya. Dan kan kita mah kepribadiannya semua sanguin ya, terutama orang Sunda, makan apapun harus pakai sangu, harus disanguin. Makanya kepribadian kita semua sanguin. Nah, yang kayak gitu tuh hati-hati, ternyata mitos ya. Ada emotion booster, mood booster lewat makanan. Ternyata yang benar adalah pergerakannya, memasaknya yang bikin mood kita naik, jalan ke tukangnya, ke si emangnya yang membuat mood kita naik. Jadi makanya kalau teman-teman cek ya di Harvard Business Review, terus juga semua semua observasi perusahaan besar dunia kayak Google, Apple, tempat-tempatnya itu sengaja dibikin berjarak satu sama lain supaya si employee-nya itu ada pergerakan, jalan, dan sengaja masing-masing dikasih smartband ya atau smartwatch untuk ngecek pergerakan GPS. Nah, sekarang lagi naik nih ya penelitian dengan metode itu, namanya behavioral mapping. Orang pengen tahu ini jalan kemana, ngapain, berapa lama di situ, melakukan apa, dan nanti di rekaman si smartbandnya itu nanti ada efektivitas mood, seberapa mood yang muncul. Biasanya dikasih setelahnya pakai panas scale ya, positif afektif atau negatif afektif scale ya. Di situ diukur, ternyata efektif tuh, bergerak dikit aja kemudian naikin mood booster kita. Makanya betul kopi, minuman gula seolah-olah naikin mood sama emosi kita, padahal sebenarnya bikin kita jadi lebih mau bergerak. Gara-gara minum kopi dan minum gula, kita jadi beser kan, jadi sering bolak-balik ke toilet. Nah, jalannya itu yang bikin mood naik. Cuman seolah-olah kita berpikir bahwa oh minumannya ini mah yang membuat kita jadi dapat booster gitu kurang lebih. Oke, baik. Jadi senang banget tadi saya ngedengar dari Akang bagaimana oh iya ya ternyata motion create emotions gitu ya. Dan tadi juga mind blowing banget, bukan bobanya, bukan makanannya self reward gitu ya mungkin kalau sekarang, tetapi bagaimana kita menuju itu. Nah, tapi sekarang kita juga cukup terkenal juga dengan meditasi, yang mana itu juga untuk meningkatkan emosi gitu ya, untuk mengatur emosi, mengontrol emosi, membuat kita tenang. Nah, tapi kan kalau meditasi itu tidak bergerak ya, dia lebih ke mengolah nafas, menyadari nafas, menyadari kehadiran gitu ya. Nah, itu gimana soal meditasi? Karena kan dia nggak motion tuh, dia nggak bergerak gitu. Mantap. Itu aja. Makasih. Renisa, pertanyaannya luar biasa ya. Terima kasih Renisa.
Baik Kang. Oke. Kembali. Bagaimana dengan meditasi ya? Kalau di sahabat APO, di pengurus APO ada yang namanya Medianta. Ada nggak ya? Bang Medi datang nggak ada ya? Nah, kalau meditasi seperti apa? Nah itu betul. Jadi sekarang itu, terutama di psikologi positif ya, yang lagi rame, terutama satu pendekatan yang, nah ini yang sedang kita lakukan itu, sahabat APO semua adalah forest bathing sebetulnya ya. Kita tuh lagi bermandikan hutan ya, nuansa hutan. Makanya beberapa kantor ada vibes-nya juga, vibes di hutan-hutan. Karena memang ada penelitian katanya kalau kita bekerja dekat pohon, belajar dekat pohon asli ya, bukan pohon, apalagi pohon duit ya, pasti lebih semangat kalau ada ya. Kalau bekerja dengan pohon yang alami, yang asli, katanya otomatis meningkatkan intelijensi orang itu. Walaupun mediator sama moderator variabelnya banyak. Apa aja mediator moderator variabelnya? Oh ternyata logikanya gini, pohon ngasih asupan oksigen membuat peredaran darah makin lancar, otomatis kalau kita mengakses informasi jadi lebih cepat. Tapi moderator mediatornya apa? Kalau memang ada informasi di kepalanya. Jadi makin pintar itu dalam mengakses informasi kalau memang punya informasinya, jelas ya. Kalau di kepalanya nggak ada apa-apa ya tetap aja nggak pintar-pintar ya. Jadi percuma dekat pohon, tapi kita nggak pernah punya informasi apapun yang direcall kan percuma kan gitu. Nah soal forest bathing kalau di Jepang tuh namanya Shinrin-ryuku, lagi rame. Kenapa? Karena gini, dunia itu makin sibuk. Jadi kita itu, nah tadi ya, kalau dulu mah untuk dapat informasi kita butuh jalan keluar, nyari tukang koran, transaksi, interaksi, kadang harus ngantri kan gitu ya. Kalau sekarang mah informasi itu datang. Istilah ilmiahnya namanya sekarang itu banyak banget namanya mere exposure effect. Jadi kita tuh terus-terusan dipapar sama informasi yang sebenarnya kita nggak butuh. Diri kita tuh nanti lama-lama overwhelmed. Coba bayangin ya teman-teman, sahabat APO semua, lagi duduk diam, ngelihat handphone, lalu banyak informasi yang dimasukkan di kepala kita. Nah kan di kita kan ada conscious sama unconscious ya, yang kita sadari dan penting masuk ke kesadaran, ya enggak, ya tetap keinget sih sebetulnya. Jadi ada 5 orang lewat, 5 orang wanita lewat, misalnya satu pakai baju merah. Yang baju merah jangan sampai lolos kan gitu ya. Di persepsi aku, yang merah yang keingetan. Yang 4 aku nggak ingat, tapi sebenarnya kesimpan di memori, kan gitu ya. Kebayang nggak kalau kita banyak banget dapetin informasi, didapetin exposure dari yang lain, kita dapat tuh mere exposure effect, kita overwhelmed, capek sebenarnya kepala tuh, mata tuh, otak tuh. Makanya yang bikin capek scrolling tuh karena otak tuh dipaksa untuk mengingat terus menerus ya. Ada tokoh dulu namanya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu kan punya photographic memory. Makanya kalau kita belajar fikihnya Imam Syafi'i, beliau itu mengharamkan kalau baca satu halaman harus ditutup halaman yang lain. Soalnya haram hukumnya. Kenapa? Karena kalau yang lain kelihatan sedikit langsung ingat. Kan kita mah nggak sepotografik itu ya. Kita mah baca buku, nggak, kita sih aku. Kalau aku baca buku tuh terapeutik. Baca dikit langsung ngantuk, kan ada efek terapeutiknya. Itu efek terapeutik namanya. Nah gara-gara sering terpapar informasi yang terus berlebihan, overwhelming, kita butuh jeda, kita butuh take off Tenisa. Nah salah satunya yang dipakai, yang digunakan adalah meditasi itu. Meditasi itu membuat kita hanya fokus pada satu hal, sehingga yang lain kita stop dulu, kita filter. Nah orang butuh meditasi, makanya praktek-praktek mindfulness itu penting kan. Mindfulness itu banyak distraksi, kita stop beberapa distraksi untuk fokus ke satu hal. Nah aku tanya gini aja ke sahabat APO semua, siapa di antara kita yang tiap kali buka browser open new tab aja terus? Jadi open new tab-nya banyak, tapi kan tetap kita hanya bisa fokus di satu browser kan, di satu tab. Nggak mungkin open new tab, buka file tesis 1, file bab 1, keluarin file bab 2, jurnal 1, jurnal, kan semua dibuka. Itu tuh ciri bahwa kita tuh sebenarnya banyak banget mendistraksi diri kita sampai lupa untuk betul-betul bisa fokus di satu hal. Nah meditasi itu metode sebetulnya, ajakan supaya kita bisa Allahu Akbar tuh kan supaya bisa fokus atensinya di satu hal, di satu titik gitu. Bantuannya lewat meditasi. Nah salah satu metode yang paling efektif namanya mindful breathing. Kita mencoba menyadari satu hal
yang biasanya terjadi secara otomatis dan kita lupakan. Yaitu apa? Bernapas. Coba bayangin, coba aja teman-teman sahabat Apio semua sekarang ya, kalau kita menyadari napas, sok tiba-tiba jadi engap. Tadinya kan nggak masalah ya, nah, biasa aja. Ada nggak yang sambil ngedengerin ini sambil tahan napas dari tadi? Kan nggak ada kan? Semuanya bernapas tapi tidak disadari saking otomatisnya. Nah, ketika diminta untuk sadar nafasnya, kita akan engap dulu. Kenapa? Karena kita akhirnya mulai punya efek sadar. Nah, sahabat Apio pernah nggak dites yang namanya Pauli? Kan nyebelin ya Pauli itu. Di 1 menit pertama kita lagi nyari pola kan gimana caranya ngerjain. Lama-lama kita masuk ke mode otomatis gitu ya. Tapi si testernya kan kurang ajar. Udah mulai anteng dan otomatis tiba-tiba digebrak garis. Ya kan harus ngulang lagi, sadar lagi, kebayang ya? Nah itu tuh ternyata kita itu kalau melakukan satu kegiatan yang monoton, udah terbiasa, diulang-ulang, membuat kita jadi nyaman, aman. Tapi tadi barangkali kenyamanan itu membuat kita mudah terekspos sama hal-hal yang nggak kita butuh. Nah meditasi itu arahnya ke arah situ, ajakan, metode, media untuk kita bisa lebih fokus lagi dalam menjalani kehidupan. Begitu kira-kira tadi. Cabang olahraga yang sekarang jadi tren lagi ya Kang ya? Kayak misalkan tenis, ya kayak gitu-gitu, sampai badminton dan lain-lain, bola pun jadi ngetren lagi. Nah, itu gimana sih Kang pandangan Akang sekarang? Makin banyak nih orang-orang yang udah mulai melek dengan bagaimana memisahkan waktu dalam pekerjaannya dan juga gimana mereka dapat tetap sane gak insane gitu kalau dari orang-orang mah. Betul. Nah, makanya sekarang mah untuk kita bisa melakukan apa ya istilahnya kampanye ngajak satu kebaikan itu ternyata dorongannya lewat gaya hidup. Karena saking gimana ya, saking kemudian kita itu lupa sama apa yang perlunya atau pentingnya kita lakukan, kita jadinya sibuk, kita disibukkan, kita banyak didistraksi sama hal yang kalau itu dalam bentuk gaya hidup dulu, kita baru nyadar bahwa itu tuh hal yang penting. Kayak tadi, gara-gara ada aplikasi ya Strava gitu ya, orang mulai, oh iya ini bisa dipublish, itu kan jadi bagian dari gaya hidup. Ada kebutuhan kita untuk bisa update, bisa upload, bisa terus melakukan hal itu. Nah itu juga hal bagus sebetulnya. Nah apakah itu kesadaran? Ya mudah-mudahan jadi kesadaran, tapi jadi hikmah nih, jadi pelajaran bahwa oh ternyata dalam mengkampanyekan sesuatu ternyata kita butuh konsistensi yang perlahan, namanya minority influence. Awalnya kan orangnya sedikit dulu tuh, tapi karena konsisten, nah tokohnya namanya Sergei Moscovici ya, minority influence. Awalnya dia duluan yang melakukan, nggak ada temennya, tapi kemudian dia konsisten melakukannya, dia posting, nanti lama-lama akan ada titik namanya tipping point. Tipping point tuh yang tadinya orang nggak ngikut, jadi ngikutin semua, semua. Nah itu yang mungkin mudah-mudahan kita bisa mulai teman-teman. Jadi ada fase atau masa di situ. Nah apakah itu berbasis kesadaran atau enggak? Mudah-mudahan iya. Cuman takutnya tadi sama kayak tren es kepal ya. Dulunya rame, pada suka, lama-lama ditinggalkan ya. Nah mudah-mudahan olahraga juga bukan cuman bagian dari gaya hidup yang rame-ramean, tapi ini jadi bagian dari kebiasaan karena kita memang punya kesadaran untuk melakukannya olahraga itu. Begitu. Di Lembang, izin bertanya gitu ya, saya juga bingung ini yang saya ucapkan itu apa gitu, saya juga bingung, jadi mau bertanya gitu, apakah ini pernyataan atau pertanyaan gitu. Pulang kerja ataupun pergi kerja itu 1,5 kilo tuh pulang pergi lah gitu, 1-2 kilo, jadi kemana-mana itu saya masih karena belum berani, kalau pakai flat shoes tuh jalan belum berani, jadi kalau pakai sepatu aja gitu. Hanya saja saya tuh kalau di jalan tuh saya seperti melakukan dosa gitu. Dosanya itu dilihatin orang gitu kalau jalan, karena yang jalan cuman saya doang sendiri gitu. Ada jadi terus tapi saya kadang juga excited gitu ngelihat trotoar yang bagus. Itu saya merasa disediakan oleh negara jalan buat saya gitu. Saya serasanya bagaimana gitu ya caranya tuh kayak dilihatin orang atau enggak, misalkan kalau kerjaannya tuh disuruh misalkan beli kertas nih yang kurang, padahal tokonya tuh dekat, saya jalan gitu, terus udahnya jalan kaki gitu. Emang kenapa? Kadang-kadang suka kunaon emang gitu ya, saya tuh pengennya jawab kayak gitu, cuma dalam hati saya tahan gitu. Terus ada lagi channel sendiri, emang kenapa kalau jalan
yang lama-lama saya juga nggak tahu jawabannya kayak gimana. Hati saya tuh kadang suka langsung ciramai mendadak tuh ya. Ciramai ya, ciramai. Jadi ini tuh saya cengeng atau gimana cuma langsung gitu jalan sendiri gitu. Emang kenapa gitu? Kadang ya itu sih itu saja saya nggak tahu itu kenapa gitu terjadi sama saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Kembali lagi. Ya, itu mah pernyataan dan itu bagus ya. Jadi gini, ada hal-hal yang kemudian ada hal-hal yang orang anggap aneh. Tadi ya, memang kebiasaan mah bergeser ya. Ada siklus kehidupan bergeser. Zaman dulu makan orang tuh, keren punya motor, keren punya motor, motor baru kemana. Sekarang jadi aneh malah orang kalau jalan tuh ya. Apalagi 1,5 kilo kan lumayan. Kalau dinanak nasi kan jadi buat berapa orang tuh 1,5 kilo mah ya. Kalau nasi di akel mah capek. Nah cuman tadi memang makanya tadi Prof Kevin tadi bilang yang dari Hong Kong itu bilang surveinya memang di kita itu orang memang nggak terbiasa ngelihat orang lagi jalan kaki juga gitu, apalagi di jalanan yang padat gitu ya, ngelihat orang jalan, malah si pengendara motor seringkali tersinggung kalau kemudian ngelihat orang yang jalan ngapain gitu. Dan memang orang yang jalan itu lama-lama, dan ada juga julukan ya, ada kekhawatiran kalau kita sering jalan kita dijuluki artis karena geng bitis ya, karena terlalu banyak jalan dan orang takut. Emang kenapa kalau betis Pak? Berarti kan ototnya bagus, tapi itu mah karena persoalan kebiasaan teh. Jadi, dan itu kebiasaan yang bagus. Tadi balik lagi minority influence. Awalnya sendiri, memang sendirian, lama-lama kesepian ya. Kan nggak banyak orang yang jalan juga. Kalau kita jalan-jalan ke Jepang, mungkinnya banyak orang yang jalan juga. Justru aneh kalau ada orang yang bawa kendaraan pribadi. Kalau di kita kan kebalik ya. Aneh ngelihat orang yang jalan. Dan apalagi tadi ya di beberapa trotoar, kalau di Bandung mungkin ada beberapa yang bagus, beberapa kemarin baru ada yang posting ya. Beberapa jadi kayak benteng Takeshi gitu ya. Jadi kita harus loncat tapi kan seru ya, kita cari hal positifnya aja bahwa kita tuh tantangan. Makanya bahkan katanya tadi kalau kata Prof Kevin itu yang menarik di Bandung itu memang sampai saat ini bahkan environmental, setting lingkungan, setting ruangan kita tuh masih terlalu maskulin katanya. Jadi butuh power, butuh upaya untuk kita mengakses tempat-tempat publik tertentu. Ya kayak ini nih, teater ini kan mungkin memang dibuat teatrikal, tapi akses ke sininya mungkin butuh effort, kita jalannya nggak semua bisa nyampe, ataupun kalau nyampe mungkin tour jadi backlog dan lain-lain gitu ya. Tapi tadi balik lagi, seperti apapun settingan kita, mudah-mudahan pemerintah kita juga bisa memfasilitasi ya, nyeting, mendorong orang supaya mampu dan mau lebih banyak bergerak. Tapi betul, trotoar yang bagus itu penting. Di daerah dekat rumah saya tuh di Kiara Condong, saya kan orang Kiara Condong tuh, suka kesel kalau mobil itu suka pada parkirnya di pinggir jalan gitu. Nah ini gimana ya caranya? Apakah kita harus masang stiker ya, tolong jangan parkir di mana aja, kalau nggak punya tempat parkir jangan beli mobil, kan pengen gitu. Itu pikiran simple aku ya kayak gitu. Tapi ternyata sama pemerintah sekitar itu jadi dibikinin trotoar. Gara-gara dibikinin trotoar yang proper, ada jalur buat tongkat dan lain-lain gitu ya. Nggak ada lagi mobil yang parkir. Oh iya ya, kepikiran kok aku mah. Ternyata dijadikan tempat pejalan kaki supaya susah buat parkir, itu juga jadi hal yang bagus. Orang-orang di situ jadi mulai banyak yang jalan lalu lalang. Walaupun sebulan kemudian mulai ada tukang gehu, tahu bulat di situ ya. Ya karena kan ada perputaran orang gitu ya. Mungkin ada roda ekonomi di situ. Nah kayak gitu sih. Nah mudah-mudahan kita yang jadi campaign bareng-bareng. Nah makanya aku undang sahabat Apio semua buat gabung ya di grup itu. Betul. Untuk kita saling jaga produktivitasnya, bukan cuman produktif secara kinerja, tapi juga sehat secara mental dan saling ngajak satu sama lain buat tadi sane apa? Sane tapi nggak insane. Tetap sane ya begitu. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan nama saya Dika. Cowok yang dari Unpad. Dari Psikologi Unpad. Mau bertanya terkait yang pemaparan yang tadi oleh akangnya ya, luar biasa sekali. Terkait tadi yang kata penelitiannya Profesor Kevin ya? Ya. Profesor Kevin terkait kalau misalkan kita memang pada saat kita berjalan si motionnya itu yang bikin mood kita naik ya Kang ya. Pertanyaan dari saya tuh, jadi ada cases di mana
teman-teman saya juga kalau misalnya ke kampus berangkat jalan, semangat gitu. Tapi pada saat pulang, semangatnya juga jadinya nggak ada. Jadi maksudnya pertanyaannya itu sampai mana emosi berpengaruh di kenaikan mood dari motion itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin kan kalau misalnya perjalanannya sudah menjadi kebiasaan ya gitu ya, apakah itu tuh bisa tetap naikin moodnya tuh tetap stagnan gitu kalau misalnya udah jadi kebiasaan. Soalnya ada juga kan cases dimana yang udah sampai tadi kan sampai autis gitu ya kan, sampai agak bitis gitu ya. Jadinya teh melihat pergerakan itu tuh bukan menjadi hal yang menyenangkan gitu, tapi jadinya hal yang melelahkan. Dan kalau bisa ya udahlah mendingan sekarang nebeng aja atau naik motor lah sekarang gitu. Nebengnya private jet bukan? Itu kan ya. Kalau gitu ya Kang. Terima kasih. Kenaun Kang Dika ya. Itu penelitiannya Paul Van Lang ya. Jadi dari situ nanti ada dua mazhab sebetulnya. Ada yang bilang motion duluan. Nah ini nanti perdebatannya panjang karena perdebatan sama kayak duluan mana telur sama ayam. Tetap ada orang-orang yang kayak Sartre, Robert Plutchnik gitu ya, terutama merujuknya ke Erich Fromm kan. Tetap emosi dulu. Emosi yang kemudian jadi motivasi yang mendorong orang bergerak kayak gitu. Nah kalau si Paul Van Lang mah kebalikannya, enggak, orang gerak dulu kok emosi kita akan terbentuk. Nah kalau kasusnya kayak tadi ya Kang Dika ya, teman-teman di psikologi Unpad tuh udah membiasakan diri dari rumah, misalkannya dari kosan atau dari rumah jalan ke kampus, tapi kenapa tetap aja mood nggak naik? Nah berarti ada variabel lain, mungkin interaksi sama dosennya atau kemudian ada mantan di situ ya, kan itu ya, atau ya jalan mah moodnya bagus positif, tapi pas udah nyampe inget teman-teman lah ngomongin tugas apa kan gitu ya. Nah salah satu variabel lain juga adalah interaksi sama orang lain. Makanya tiap kali ada satu penelitian menarik nih, aduh aku lupa tokonya siapa, orang Jepang tapi namanya ya lupa namanya siapa. Dia melakukan hal ini. Coba deh kita tatap ke cermin lalu paksakan diri buat tersenyum, maka kalau pakai panas scale posisi afektif kita tuh akan bagus, positif afektif. Tapi entah kenapa tiap kali dieksperimenkan tuh orang yang udah positif afektif itu dipertemukan, dia jalan kaki, disuruh jalan ya sepanjang 200 meter, ada lorong 200 meter yang membuat dia terpaksa untuk berpapasan sama orang. Nah orang-orang ini sama si eksperimenternya diminta ya, dia confederate berarti ya, orang yang dipaksa untuk jadi bagian dari eksperimen kan. Pas lagi jalan dia dipaksa untuk cemberut, jadi orang ini dipapar dengan kecemberutan, lalu nanti di ujung dites lagi, dicek lagi si panas scale-nya turun. Tadinya punya positif afektif, punya emosi yang bagus, jadi turun moodnya. Jadi kalau gitu apa yang menyebabkan? Ya, tadi interaksi sama orang lain, terutama interaksi orang lain yang banyak memapar muka-muka negatif. Nah jangan-jangan ketika dari rumahnya mah, dari kosannya mah semangat, positif, bagus, hari pas udah jelek di kampus, misalkan ya ketemu apa. Makanya ada istilah lain namanya non-conscious mimicry. Non-conscious mimicry itu kita, sahabat Apio semua, kita suka tidak sadar secara tidak sadar meniru atau mimikri, meniru ekspresi wajah orang lain. Makanya coba cek aja nanti kalau lagi scrolling Instagram, kalau misalkan scrolling Instagramnya kemudian ketemu selebgram yang lagi di endorse terus tersenyum, kita kan ikut gini, ya kan? Atau kita lagi scrolling TikTok aja, ada pasangan yang joget-joget, yo jom cara nikah kan gitu ya, kan kita ikut gini kan senyum. Siapa yang nyuruh? Kan nggak ada. Tapi tadi balik lagi ada namanya non-conscious mimicry, kita nggak tanpa sadar tiba-tiba meniru ekspresi wajah orang lain gitu. Nah yang paling sering ditiru oleh kita dan kita tuh mudah banget kepengaruh sama siapa? Sama anak kecil. Jadi kalau makanya anak kecil itu disebut sebagai mood booster luar biasa. Kalau ketemu mereka ekspresinya genuine, jadi secemberut apapun mereka imut cute, kita jadi ikut senyum kalau ketemu anak kecil mah. Nah makanya itu juga yang harus diperhatikan selain itu, begitu.
bertanya ya Kak. Ya. Saya mahasiswa ya. Hal yang paling saya merasa bahwa belajar itu hal yang paling capek banget Kak. Saya lebih memilih bekerja jadi petani, berkebun. Itu capeknya itu gak secapek itu. Terus katanya harus jalan itu apa ya, sehat ya untuk ngaruh banget sama kondisi fisik kita. Tapi ketika selesai belajar itu mau keluar kosan nyari makan aja nggak sanggup. Ya betul. Jadi nggak usah belajar aja bener, nggak usah. Ya mbak, lu bukan gitu ya. Oh betul. Gimana? Iya, karena jadi saya itu masih kepikiran bahwa apa ya kata saya tuh sering suka banget ngelihat menambah mood saya itu di IG itu ngelihat orang-orang luar belajar, karena mereka itu belajarnya itu sambil belajar tapi mereka diiringi oleh olahraga ya, olahraga apapun itu yang mereka suka. Boleh banget. Panjat genteng juga bisa. Jadi kayak saya mau satu pertanyaan itu kok bisa gitu ya? Iya Kak, belajar itu kan apa ya, untuk mengembangkan diri juga ya, mencari belajar. Tapi kenapa secapek itu? Apakah belajar itu untuk ngaruh banget sama mental kita dan fisik kita, sehingga selesai belajar apalagi baca berbagai macam artikel yang nggak bisa habis dituntut dengan berbagai macam harus menyelesaikan beberapa tugas gitu-gitu ya. Jadi kayak aduh, aku mau keluar nyari makan aja harus butuh tenaga kembali energi. Nyari makan aja butuh makan dulu ya. Iya benar banget. Padahal untuk mau kembalikan energi harus jalan luar biasa. Jadi saya mau nanya itu jalan itu apakah bisa mengembalikan capek kita atau mental kita dari belajar itu yang banyak banget? Karena menurut saya belajar udah capek, kenapa harus jalan capek? Maksudnya pengen disediain gitu. Karena saya kesini juga ada teman saya mau kesini karena dapat medali. Kalau nggak ada medali ya. Jadi emang harus seimbang ya jalan sama belajar, dan gimana caranya kita untuk mengembalikan capek tadi. Karena saya lebih memilih capek petani daripada belajar. Terima kasih Kak. Tepuk tangan, luar biasa kakak dari Maluku, luar biasa ya. Masya Allah, pertanyaannya dahsyat sekali. Teman-teman, sahabat Apio semua, gini, ada tokoh namanya Campbell, terkenal banget ngomongin soal self esteem sama self concept. Dia pernah bikin satu pernyataan yang luar biasa kalau menurut aku ya. Dia bilang kayak gini, tidak pernah seseorang mendapatkan kepercayaan diri sebelum dia melakukan sesuatu. Aku ulangi lagi ya, tidak pernah seseorang mendapatkan kepercayaan diri sebelum dia kemudian melakukan sesuatu. Pernah kan kita ngedenger orang bilang kayak gini, jangan aku yang ditunjuk, jangan aku yang disuruh ngomong, jangan aku yang disuruh presentasi, soalnya aku nggak pede. Nanti aku udah pede, baru aku akan melakukannya, gitu ya. Ternyata Campbell bilang kayak gini, tidak pernah orang dapetin self confidence, bukan variabel psikologis ya, self efficacy. Tidak pernah seseorang punya percaya diri sebelum dia terbukti melakukan sesuatu. Nah, makanya tadi kakak bilang kayak gini, aku lebih baik bertani capek-capek, tapi capeknya itu tidak secapek belajar. Kenapa coba? Karena hasil bertani langsung tangible, bisa dilihat langsung. Ada tanah yang diaduk, ada hal yang digemburkan gitu ya. Ada before afternya itu jelas banget. Kebayangkan sampai sini ya? Nah, karena before afternya jelas banget, dia ngasih kepercayaan diri. Jadi ngasih ilusi bahwa itu tidak lebih capek daripada belajar. Belajar apa? Aku harus baca jurnal, bahasa Inggris pula dengan istilah-istilah yang tidak pernah aku baca dan dengar sebelumnya, dan aku nggak paham, dan aku kemudian capek. Tapi capeknya tidak menghasilkan apa-apa, ya nggak? Dengan baca itu aku malah makin bingung. Nah, memang itulah tujuan belajar, membuat kita makin pusing. Dan secara gini, secara apa namanya? Secara ilmu fisiologis,
memang belajar itu mengerahkan ya makanya suruh siapa jadi mahasiswa. Mahasiswa itu orang-orang yang kemudian memilih untuk lebih banyak distimulus otaknya daripada fisikal yang lain. Menstimulasi otak membutuhkan banyak asupan oksigen lebih banyak daripada berjalan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Coba cek teori fisiologis manapun, ketika kita berpikir, diri kita akan lebih capek. Kenapa? Karena otak kita ngasih sinyal untuk minta asupan oksigen lebih banyak dibanding kegiatan yang lain. Teman-teman boleh cek, ada di jurnal Science disebutkan bahwa berpikir itu menyelesaikan 4 atau 5 soal matematika itu katanya sama capeknya dengan lari berapa kilometer katanya. Kenapa? Karena bukan dari capek fisiknya, tapi aktivitas otak itu setara dengan berlari berapa kilometer karena asupan oksigennya begitu dibutuhkan. Jadi kalau kita baca jurnal, apalagi nggak ngerti, apalagi harus bikin resume yang sama sekali kita nggak ngerti itu ngomong apa, terus lagi formatnya harus format tertentu, harus dimasukkan ke Mendeley, Zotero dan lain-lain. Waduh, pengen ngebanting laptop tapi inget keluarga di Maluku, ya jadi malu nanti aku mahal lagi ya. Nah itu yang membuat itu. Jadi betul, sepakat betul, karena penelitian menunjukkan seperti itu. Memang belajar itu kemudian tidak mudah, tapi ingat, nah ini yang harus dipahami. Kalau berjalan memang ngelatih otot dan instan ngasih kebahagiaan, endorfin, serotonin itu akan langsung ke trigger. Kalau belajar enggak langsung, tapi dia kemudian jadi template. Tolong bedakan, ini sahabat Apio semua udah terbiasa kan ya megang laptop kan ya. Tolong bedakan mindahin file dengan install program. Kalau kita nyolokin flash disk, nyolokin USB, kita cuma mindahin file kan, copy paste. Filenya dari flash disk pindah ke laptop. Cuman pindah, dia bisa dihapus, nggak terjadi apa-apa. Nah beda sama instalasi program. Kita nyimpen satu program yang kita bisa buka banyak file sama program itu. Belajar itu proses instalasi program. Dia jadi template yang mau apapun terjadi pada laptop itu, kalau sudah terinstall dengan baik, yang kena virusnya apa? Filenya. Tapi programnya tetap bisa running. Nah gitu dia. Jadi memang belajar itu nggak ngasih kepercayaan diri yang instan, nggak ngasih kebahagiaan instan. Menjadi mahasiswa memang membuat kita menyesali di tengah-tengah ya. Apalagi nanti rasakan S2 atau S3. Apalagi S3 aja anak-anak orang. Tapi kemudian tadi lama-lama akan tahu, oh iya ya, ini akan jadi, aku tuh lagi menginstal template yang membuat aku ketika melihat realitas kehidupan bisa lebih wise, bisa lebih ngasih meaning, dan juga barangkali bisa ngasih keberkahan ke banyak orang. Mudah-mudahan itu yang terjadi sama kakak dari Juara pertamanya siapa ya kira-kira ya? Oke. Siapa kira-kira? Sahabat Apio? Oke, untuk juara pertama, pemenang kostum terkreatif adalah 01 Bener nggak? 05. Ya, oke, boleh ke depan. Silahkan maju ke depan. Bener kan? Dapat terlihat ya sahabat Apio, Iya, luar biasa. kostum-kostum yang sangat unik-unik ini. Kita sambil tanya-tanya yuk, Mbak Tanya Silvi. sebentar ya. Kita tanya. Kita mulai ke juara ke-3 dulu. Baik, sambil ditanya ya Mbak Wina, boleh Iya. untuk perwakilan dari Apio Induk untuk Ibu Dr. Ayu, Iya. ditunggu ke depan untuk memberikan hadiah juga. Silakan. Oke, Mbak Wina, kita tanya sebentar. Oke. Oke, tepuk tangan. Oke, kita tanya dulu sebentar. Nah, ini tadi kita dari juara pertama dulu ya. Konsepnya ini seperti apa, Bu? Mewakili para kambing yang rindu dengan lingkungan ya. Oke. Ada lagi? Cukup. Oke, berikan tepuk tangan untuk juara pertama kita. Oke, untuk juara keduanya, boleh kan dengan Kang siapa? Hasan. Oh, Kang Hasan. Nah, gimana Kang? Boleh ke belakang?
Oh iya. Oi. Sepertinya boleh fashion show dulu ya yang kostum ini ya. Gimana nih konsepnya? Konsep awalnya karena di sini minta syaratnya dengan biru putih. Iya. Akhirnya saya berpikir untuk menjadi burung Twitter. Oh iya. Zaman dulu. Iya, sekarang sudah berubah ya, sudah bukan Twitter lagi. Iya. Jadi kan di Twitter ini apa ya? Banyak sekali informasi sangat cepat gitu didapatkan gitu. Karena yang biasanya informasi itu paling cepat dari Twitter gitu. Nah, dari Twitter ini pasti banyak sekali informasi positif yang kita dapatkan terkait dengan kesehatan mental sesuai dengan tema hari ini gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, terima kasih Kang Hasan. Terakhir ini yang juara 3, namanya siapa Kang? Adit. Adit. Oke. Iya. Gimana konsepnya nih Kang? Kostumnya yang dipakai sekarang? Cuman ingin mengenalkan warisan budaya Indonesia ke generasi muda sekarang. Luar biasa betul ya, kainnya kain batik. Oke, kira-kira nih saya mau tanya sebentar sedikit lagi ya Ibu. Mohon maaf, persiapannya berapa lama nih? Mengingat ini sepertinya sangat niat gitu. Niatnya pakai banget dan sangat. Seharian saja sih, seharian sampai malam lah gitu, sambil membayangkan ketua APIO-nya. Pokoknya ikut berperan. Terima kasih untuk undangannya dari kami Fakultas Psikologi UIN Universitas Bandung. Luar biasa ya. Kalau Kang Hasan nih berapa lama nih persiapan? 1 hari dari kemarin. Oh, dari kemarin. Gadang dari malam juga. Oh, luar biasa. Sampai bergadang ya. Tapi hasilnya dapat juara ya, dan juga Kang. Jeng jeng. Mari Aviani. Ada? Oke. Selamat untuk doorpass utama kita. Oke, untuk doorpass utama kita akan diberikan langsung nih ada. Iya, langsung ada ya untuk doorpass utama ya. Oke, akan diberikan langsung oleh Ketua APIO Jawa Barat. Iya. Silakan. APIO. Back together, heal together. Juga dengan pantun untuk kegiatan acara kita pada hari ini. Boleh. Oke. Burung berkicau, daun bergoyang. Cakep. Hutan menyapa dengan damai dan riang. Cakep. Terima kasih semua yang sudah datang. Kita bertemu lagi di acara yang